Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ahmad Lutfi selaku pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Analisis Current Ratio, Inventory Turnover Ratio, Times Interest Earned Ratio, dan Net Profit Margin untuk mengukur kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk periode 2015 sampai 2024. Namun, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Enia Brutu dengan NIM 2110105034415. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Pamulang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu latar belakang. Saya tertarik mengambil judul ini karena PT Gudang Garam Tbk merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri rokok menghadapi banyak tantangan seperti kenaikan pajak, peraturan yang semakin ketat, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Melihat kondisi tersebut, saya ingin mengetahui bagaimana kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk dalam menghadapi situasi tersebut. Oleh karena itu, saya melakukan analisis menggunakan 4 rasio keuangan, yaitu current ratio, inventory turnover ratio, times interest earned ratio, dan net profit margin untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dari tahun 2015 sampai tahun 2024. Selanjutnya, data penelitian. Dapat dilihat dari gambar tersebut, ada data keuangan PT Gudang Garam Tbk dari tahun 2015 sampai 2024 yang diambil dari data sumbernya saja. Data-data tersebut diperoleh dari laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk. Selanjutnya, tinjauan pustaka atau bisa disebut teori. Saya di sini mengambil teorinya dari Kashmir, yaitu standar industri menurut Kashmir digunakan sebagai pembanding. Adapun current ratio, standar industrinya 200%, times interest earned ratio, standar industrinya 10 kali. Sementara itu, inventory turnover ratio efisien jika standar industrinya lebih dari 5 kali. Terakhir, net profit margin, standar industrinya ideal jika lebih dari 10%. Analisis rasio dari PT Gudang Garam Tbk akan dibandingkan dengan standar industri ini untuk melihat apakah kinerja memenuhi atau di bawah standar industri. Selanjutnya, metodologi penelitian. Adapun jenis penelitian dari skripsi ini yaitu kuantitatif pendekatan deskriptif. Dan ini analisis yang digunakan yaitu analisis rasio keuangan dengan data yang diambil dari laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk tahun 2015 sampai 2024. Adapun metode penghitungannya, yang pertama current ratio, yaitu aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Inventory turnover ratio, yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan. Selanjutnya, times interest earned, yaitu EBIT dibagi dengan beban bunga. Terakhir, net profit margin, yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian dari skripsi ini, yang pertama, current ratio rata-rata sebesar 219%, lebih tinggi dari standar industri yaitu 200%. Namun, masih menunjukkan penurunan di akhir periode. Kedua, inventory turnover ratio sebesar 2,9 kali. Artinya masih di bawah standar industri karena standar industri ada 5 kali, menandakan pengelolaan persediaan kurang efisien. Ketiga, times interest earned ratio sebesar 23,14 kali, di mana jauh di atas standar industri yaitu 10 kali. Berarti perusahaan sangat mampu membayar bunga.
terakhir, net profit margin sebesar 6,53, lebih rendah dari standar industri yaitu 10%, menunjukkan bahwa profitabilitasnya belum stabil. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis keempat rasio keuangan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Gudang Garam Tbk selama periode 2015 sampai 2024 mengalami fluktuasi karena rasio berada di atas standar industri, namun menunjukkan tren penurunan yang perlu diwaspadai. Inventory turnover ratio masih di bawah standar, menunjukkan kurang efisiennya pengelolaan persediaan. Selanjutnya, times interest rate ratio sangat tinggi, menandakan kemampuan perusahaan membayar beban bunga sangat baik. Yang terakhir, net profit margin masih di bawah standar industri yang mengindikasikan profitabilitas yang belum optimal. Adapun saran dari penelitian ini yang pertama, perusahaan disarankan meningkatkan manajemen likuiditas dengan mengelola piutang dan persediaan lebih efisien. Kedua, perlu mengevaluasi strategi distribusi dan stok agar perputaran persediaan lebih optimal. Ketiga, PT Gudang Garam Tbk sebaiknya meninjau ulang struktur pembiayaan untuk menjaga kemampuan bayar bunga. Keempat, perusahaan perlu melakukan efisiensi biaya dan meningkatkan nilai tambah produk agar profit lebih baik. Yang terakhir, terus melakukan evaluasi menyeluruh agar kinerja keuangan tetap stabil dan sesuai standar industri. Baiklah, sekianlah hasil dari presentasi skripsi saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.